mengikuti perintah Allah, dan Allah pula yang langsung memberi ganjaran, maka yang dijamin tadi dosa kita akan diampuni. Tapi kesalahan kita kepada manusia belum ini. Nah, jadi baru kita mempunyai hubungan yang bersih kembali kepada fitrah dalam kaitan kita dengan Allah. Tetapi dengan manusia yang kita pergunjingkan, yang kita asemi, yang ngutang nggak bisa dimaafin, ngutang bisa dibayar. Ngutang nggak termasuk dimaafin itu. Baik Pak Menteri. Lebih lanjut yang kami ingin juga memperoleh gambaran dari Pak Menteri, ada juga hal yang tadi dikatakan sudah disinggung. Zakat kita lunasi sebelum kita sholat. Iya, persis. Ya. Niscaya itu mengandung satu arti, Pak. Ya, mengikut sertakan agama itu adalah sepenuhnya satu kepedulian, kan Pak? Persis. Ya, satu kepedulian. Ya. Barangkali Pak Tarmizi bisa menyampaikan kepada kami, Pak. Ya. Arti yang sedalamnya dari pembayaran zakat disyaratkan. Jadi zakat itu ada zakat harta, ya. Kemudian bermacam-macam juga zakat harta itu, bermacam pula nisabnya. Nah, kita bisa ngitung setahun itu kan, berapa nafkah kita, berapa hasil pencarian kita, berapa emas permata kita, berapa hasil pertanian kita, malahan juga hasil penangkapan ikan. Nah, ini lucu juga ini, menarik. Bahwa ternyata kalau umpamanya kita nanam di sawah itu kan kita kerja itu. Nah, kita tunggu sekian lama. Tapi kalau nelayan ngambil ikan di laut, punya siapa? Punya Tuhan tuh. Dia nggak ikut nanam ikan. Kalau ikan tambak lain, itu kan. Itu juga tuh lebih besar tuh zakatnya itu. Demikian diperhatikan. Nah, apa kita melibatkan orang banyak atau tidak? Apakah ini sudah kita ambil aja? Jadi zakat itu sebenarnya adalah gambaran hak orang miskin, hak pekerja, hak orang yang membantu kita, yang ada pada hasil kita. Nah, mohon ulangi. Jadi zakat itu dari harta kita itu adalah hak orang miskin yang tadi mendoakan kita. Hak mereka itu ya. Nah, hak buruh kita ya, yang membantu kita juga ya. Hak saudara-saudara kita ya. Ini ada juga ini infak sedekah ini ya. Nah, jadi itu semua ada itu pembagiannya ya, kepada siapa saja yang bisa kita berikan. Jadi artinya zakat itu adalah menyambung, menghilangkan kecemburuan sosial. Nah, itu. Betul-betul satu kepedulian. Kepedulian sosial. Ya. Dan bukan sekedar bahwa seperti Bapak tadi katakan ria, ini loh saya punya duit ya, karena belas kasihan saya maka saya tangan di atas berikan. Sama sekali tidak, karena saya ingin mengulangi ada kata hak dari buruh kita. Hak, jadi bukan sekedar belas kasihan si pemilik uang yang kebetulan dititipi uang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah hak dari orang-orang. Betul. Itu hakun ma'lum lisail wal mahrum, kata ayat Quran. Jadi ada haknya daripada orang di dalam harta kita itu. Masih mengenai Idul Fitri dan Ramadan yang baru saja kita lalui hari-hari yang lalu. Ini berkaitan dengan minta maaf seolah-olah seperti menyimpang ini, tapi saya ingin bertanya tentang dengan motivasi kerja. Ya, motivasi kerja. Kita punya 11 bulan seolah-olah. Tapi yang tampaknya sedang menggejala dan moga-moga ini tidak benar. Seharusnya kan sesudah Idul Fitri, sesudah suatu masa tegang satu itu, kita kembali bermotivasi kerja. Dan motivasi kerja saya kira bukan sesuatu yang tidak dibicarakan oleh agama kan? Iya, jangan berpanjang-panjang lebaran. Betul. Ya, betul. Saya kira justru ini kesempatan untuk mengkaji kembali apa yang sudah pernah kita lakukan dan berusaha untuk bekerja lebih baik. Apa benar demikian? Persis. Jadi kalau saya lihat di dalam masyarakat kita, termasuk masyarakat Islam Indonesia gitu. Ya. Setelah lebaran 2 hari gitu ya. Wah, itu pada bolos, memperpanjang-panjang. Nah, ini kan enggak pas. Dia pada bulan puasa bisa kerja dengan baik. Memang ada yang pekerja yang berat sekali begitu dibebaskan ya. Orang sakit dan orang dalam perjalanan. Tapi tidak
tidaklah diberikan suatu kelonggaran lagi kepada orang secara etos kerja ini kan. Dia habis puasa kok, habis capek 29 hari. Nah, pada waktu puasa itu dia nggak kelihatan capek. Karena memang dia katakanlah bagi kita sekarang di ruangan AC, kerja kita kerja administrasi, kerja kita lebih mikir. Itu relatif kan, itu tidak fisik yang lelah. Nah, lebih kepada menahan nafsu sebenarnya daripada kebiasaan, dari belenggu kebiasaan. Jadi memang ini Islam ini sebenarnya bicara tentang etos kerja. Islam bicara, umpamanya dalam surah Al-Mu'minun itu, anil lagwi mu'ridun. Jadi Nabi itu tidak senang pada orang-orang yang membuang-buang waktu ya. Nah, terus kemudian juga dikatakan etos kerja keras sekali itu. Walaisal insani illa ma sa'a. Engkau tidak akan mendapatkan hasil kecuali dari apa yang kamu kerjakan, coba. Jadi apa yang kau kerjakan? Apa yang kau kerjakan. Jadi artinya orang kalau sudah berpuasa kemudian dia Idul Fitri, harusnya semak kerjanya makin tinggi karena amanah dan janjinya itu harus sesuai dengan ya ketentuan. Amanah sebagai pegawai masuk pada tanggal berapa harus dia masuk. Kecuali tentunya yang cuti atau yang sakit. Ini memang juga kadang-kadang jadi dia membedakan antara disiplin beribadah dengan disiplin kerja sehari-hari. Ini nggak pas nih. Mestinya ini kan kalau hidup kita ini merupakan hidup yang utuh, ya disiplin waktu beribadah dengan disiplin di luar ibadah dalam kerja ini sama mestinya. Bukan sesuatu yang sama sekali terpisah, bukan. Katakanlah dia sholat tepat waktu, kerja nggak tepat waktu, janji nggak tepat waktu, ngutang juga nggak tepat waktu, ini susah dong nih. Pak Tarmizi, ada satu lagi. Sebetulnya masih sangat banyak yang di hari bahagia ini ingin saya ungkapkan. Saya rasa halal bihalal khas Indonesia, Pak ya. Dan ini menurut saya kok baik sekali gitu ya. Benar itu, baik sekali itu. Jadi kalau Pak Tartono pergi ke Arab nggak ada halal bihalal tuh. Nggak ada halal bihalal. Tapi saling memaafkan ada. Tapi halal bihalal saya kira itu tradisi yang sangat Indonesia. Umat Islam Indonesia malah sudah menjadi nasional ini. Sudah jadi nasional ya. Apa yang Pak Tarmizi ingin sampaikan dalam halal bihalal ini? Jadi kalau kita katakan tadi puasa itu adalah untuk mengikuti perintah Allah dan Allah pula yang langsung memberi ganjaran, maka yang dijamin tadi dosa kita akan diampuni. Tapi kesalahan kita kepada manusia belum ini. Nah, jadi baru kita mempunyai hubungan yang bersih kembali kepada fitrah dalam kaitan kita dengan Allah. Tetapi dengan manusia yang kita tergunjingkan, yang kita asemi, yang ngutang nggak bisa dimaafin, ngutang bisa dibayar. Ngutang nggak termasuk dimaafin itu. Dalam agama, ngutang itu malah diberitahu tuh, tulis, disebut tulis tuh. Jangan dikira, maaf nih ya, utang gue ya, relain ya, nggak ada termasuk tuh. Jadi halal bihalal, bermaaf-maafan itu termasuk di dalam rangka kita membersihkan hubungan antar manusia. Silaturahmi itu sangat penting dalam agama. Dikaitkan dengan iman. Lan tu'minu hatta tarhamu. Iya, jadi engkau belum namakan beriman, kata Allah, kalau belum hubungan silaturahmi. Nah, hubungan silaturahmi ini dibersihkan dengan bermaaf-maafan. Dengan siapa itu? Dengan orang tua, ayah ibunda, dengan suami atau istri, dengan anak, dengan saudara-saudara. Sekarang ini halal bihalal untuk apa? Untuk kantor. Siapa tahu kita gunjingin atasan, kadang nggak naik pangkat gunjingin atasan. Waduh, payah nih katanya apa? Sejak dia gua nggak naik pangkat. Itu tuh kalau orang mau tahu itu. Nah, ini kan kenapa? Ya, kesempatan baik. Dia pemalas. Dia macam-macam. Jadi kan nggak nih. Tapi atasannya kan nggak boleh menzalimi orang yang rajin, yang baik dibandingkan dengan yang malas sama macam-macam tadi. Nah, saat itulah, Pak, maaf ya Pak ya, lahir batin ya Pak ya, lahir batin. Tulus, dan banyak yang batin kalau itu. Kenapa? Menggunjingin orang di belakang, yang digunjing nggak ngerasa. Nah, jadi halal bihalal ini betul-betul sifat bangsa Indonesia yang sangat bersifat kekeluargaan. Inti budaya kita ini kan kekeluargaan. Di dalam Islam artinya ukhuwah Islamiyah. Akhi,
kamu saudara saya. Saudara yang bagaimana nih? Babe gua mama gua lain mah lo katanya. Kata orang itu. Nah, kenapa? Akhi, sering itu orang Arab. Akhi, saya bersaudara dengan Anda. Nah, itu ucapan mulia itu. Kenapa? Ini gambaran silaturahmi. Jadi kekeluargaan terjemahnya ukhuwah itu, ukhuwah Islamiyah itu. Nah, di sana itulah kita bersihkan dengan halal bihalal. Karena itu sebenarnya halal bihalal bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Tapi sudah membudaya di kita, itu laksanakan sesudah kita melaksanakan puasa, sesudah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Langsung, ya, langsung kita bermaaf-maaf di lapangan. Ya. Apakah itu kita laksanakan secara resmi di kantor atau bagaimana? Itu gambaran khas budaya umat Islam Indonesia. Sekarang sudah jadi milik nasional. Dan sangat demokratis itu ya. Siapapun dia saling meminta maaf. Atasan minta maaf pada bawahan, bawahan minta maaf pada atasan. Tidak ada hierarki bahwa. Tapi ada hierarki umur ada. Jadi hierarki umur ada. Jadi di dalam Islam itu ada hierarki juga. Hierarki tidak feodal. Apa itu? Yang muda kepada yang tua. Anak kepada orang tua. Ini nggak cocok nih sama gerakan feminis kali. Istri kepada suami. Sekarang yang gerakan-gerakan feminis nggak mau tuh. Tapi barangkali feminis yang terlalu ekstrim. Itu ekstrim ya. Feminis di Indonesia itu. Jadi barangkali kita yang bawah lo kepada atasan, yang atasan kepada bawahannya. Juga ada nih, umpamanya bagaimana salam itu ya. Itu bagaimana orang yang naik kendaraan kepada orang jalan kaki. Ada tuh. Itu. Nah, sekali lagi Pak Menteri Agama, Dokter, lengkapnya barangkali Laksaman Muda, Dokter Tarbisi Tahir. Kami atas nama teman-teman di RCTI dan tentu saja atas nama pemirsa di mana saja menyampaikan minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri Pak. Mohon maaf lahir batin, tulus dari hati. Sama-sama makbulin, mudah-mudahan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.